Kemudian kita tumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu dari diri kita. Kita tumbuhkan semangat dalam diri kita. Kita tumbuhkan ghirah yang kuat dalam diri kita untuk mencari ilmu, hingga kemudian ketika kita sudah berilmu, kita amalkan ilmu tersebut, kita sebarkan kepada orang lain. Agar apa? Agar kemanfaatan tidak hanya pada diri kita, tetapi juga kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya yaitu kenikmatan iman, Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengizinkan kepada kita, sudah memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini kita masih bisa berislam, kita masih bisa beriman, dan hal tersebut patutlah kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga salat serta salam tersambung kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, yaitu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Masyiral muslimin rahimakumullah. Banyak yang menyebutkan dalil-dalil tentang menuntut ilmu. Banyak yang menyebutkan keutamaan ilmu. Salah satunya yaitu yang sebagaimana sudah kita sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang beriman tersebut diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Jadi bukan cuma satu derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam perjalanan menuntut ilmu pastilah ada proses, pastilah ada perjalanan yang perlu kita tempuh. Jadi ketika kita menuntut ilmu, tidak bisa kita dari tidak berilmu kemudian langsung besoknya kita berilmu, itu tidak bisa. Jadi kita harus melakukan sebuah proses, melakukan sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan tersebut ada tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika kita pertama ingin menuntut ilmu, yang pertama kita perbaiki niat dulu. Kita niatkan kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena sesuatu yang diniatkan untuk selain Allah itu akan sia-sia, bahkan bisa kita berdosa. Kemudian ketika sudah kita memperbaiki niat tersebut, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita mendatangi sebuah majelis, mendatangi sebuah ta'lim, dan di dalam ta'lim tersebut kita menjaga adabnya, adab bermajelis. Ketika kita di dalamnya, kita masuk di dalamnya, kita diam mendengarkan muallim ketika sedang mengajarkan ilmunya kepada kita, kita mendengarkan, kita diam, kita menyimak dengan penuh perhatian. Kemudian agar apa? Agar ketika muallim mengajarkan ilmunya kepada kita, ilmunya akan mudah masuk ke dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika tahapan yang pertama sudah kita lalui, maka kita memasuki tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah apa? Adalah kita menjaga ilmu tersebut. Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu bagaikan buruan dan pena bagaikan pengikatnya, maka ikatlah buruanmu dengan kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Artinya salah satu cara menjaga ilmu agar tidak lupa, agar tidak pergi dari diri kita, agar kita tetap mengingatnya, yaitu salah satunya yaitu mencatatnya. Agar apa? Ketika kita sudah mencatat, seorang mu'alim memberikan ilmunya kepada kita, kita mencatatnya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa, maka kita mengetahui hal tersebut, maka kita sebaiknya mencatat ilmu yang diberikan mu'alim kepada kita. Kemudian ketika suatu saat kita lupa akan ilmu tersebut yang dulu pernah dikatakan oleh ustadz ini, kemudian kita bisa membuka kembali lembaran-lembaran yang sudah kita catat dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah melakukan dua tahapan tersebut, yang pertama kita bermajelis, yang kedua kita menjaga ilmu tersebut dijaga dengan cara mencatatnya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Ada orang yang mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah sia-sia. Kemudian yang kedua yaitu menyebarkannya. Menyebarkannya di sini bertujuan untuk agar ilmu tersebut ketika kita sudah mencarinya, kita sudah mengamalkannya, kemudian ilmu tersebut sudah bermanfaat bagi diri kita, kita sudah bisa mengamalkannya. Dan agar ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, maka kita sebarkan kepada orang lain. Agar apa? Agar kemanfaatan tidak hanya pada diri kita, dan orang lain akan merasakan imbasnya merasakan imbasnya ketika kita berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tahapan-tahapan menuntut ilmu. Yang pertama kita bermajelis, di dalam bermajelis tersebut kita di dalamnya menjaga akhlak dalam bermajlis. Yang selanjutnya yaitu kita menjaga ilmu tersebut, salah satunya dengan cara mencatatnya. Kemudian yang ketiga kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan ada orang yang mengatakan, ada orang yang menyebutkan bahwa orang yang mencari ilmu dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang dia cari walaupun sedikit akan bermanfaat baginya. Kemudian yang selanjutnya kita sudah menyebarkan ilmu tersebut dan kemanfaatan juga sudah bisa dirasakan oleh orang lain juga. Kemudian di dalam tahapan-tahapan tersebut ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Kecintaan terhadap ilmu tersebut, yaitu hubbul ilmi. Kecintaan terhadap ilmu tersebut kita harus menumbuhkan dari diri kita. Karena apa? Ilmu yang tidak kita cintai, ilmu yang kita tidak ada kemauan dalam diri kita mendalami ilmu tersebut, maka akan sangat sulit ilmu akan masuk ke dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan yang selanjutnya yaitu
kita jauhi maksiat. Karena apa? Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, pernah berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat." Maka apa? Artinya apa? Artinya dari perkataan tersebut adalah kita dapat mengambilnya, yaitu kita jauhi dengan sejauh-jauhnya maksiat dan perbuatan dosa. Apalagi kita membuat Allah murka kepada kita, maka akan sulit ilmu tersebut masuk ke dalam kita. Sama saja ketika kita sudah melakukan taklim berkali-kali, kita bermajelis kepada syekh ini, ustadz ini, kepada ulama, tetapi kita yang pertama tidak mencintai ilmu, kedua kita sering bermaksiat kepada Allah, bahkan membuat Allah murka, maka hal tersebut akan menyebabkan atau berdampak yang kita lakukan akan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat ke belakang, kita melihat sejarah yang terdahulu, bagaimana ulama-ulama mereka mencari ilmu, mereka mendalami ilmu. Padahal pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Dahulu fasilitas sangatlah minim, dan sekarang fasilitas sudah sangat banyak. Maka apa? Yang mereka lakukan adalah tetap berjuang, mereka semangat, mereka mencintai ilmu tersebut, mereka rela berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban harta, waktu yang juga tidak lama, jarak yang sangat jauh dari rumahnya, mereka rela berkorban hanya untuk mencari ilmu. Tetapi Masya Allah, teman-temanku semuanya, dari kesusahan payahan mereka ini, mereka dapat menghasilkan karya yang sangatlah luar biasa. Dan karya-karya tersebut masih bisa kita manfaatkan hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, mereka bisa berhasil, mereka bisa sukses dalam menuntut ilmu. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Ilmu ada tersebar di mana-mana, pengetahuan ada di mana-mana. Kita bahkan bisa mengaksesnya dengan mudah, dengan harga yang sangat murah. Tetapi apa? Bedanya zaman dahulu dengan sekarang adalah sangatlah berbeda. Orang terdahulu bisa berhasil. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini kunci keberhasilan mereka dalam menuntut ilmu, yang salah satunya yaitu mereka sangatlah mencintai ilmu tersebut. Mereka bahkan menjauhi maksiat-maksiat yang membuat Allah murka, hingga apa? Dalam mencintai ilmu tersebut akan tumbuh kemauan, akan tumbuh ghirah di dalam diri mereka semangat, kemudian rela berkorban waktu, tenaga, harta, kemudian mereka bisa menghasilkan suatu karya-karya yang luar biasa. Tetapi dengan zaman sekarang, ilmu ada di mana-mana, tetapi kenapa orang sekarang jarang-jarang sekali yang berhasil seperti orang-orang terdahulu? Karena apa? Yang pertama seperti tadi, kecintaan terhadap ilmu pada zaman sekarang sangatlah kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah marilah kita contoh ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka mencari ilmu, bagaimana mereka menjalani ilmu, memperjuangkan dalam menuntut ilmu tersebut, bagaimana mereka bisa merelakan dirinya, bahkan usianya yang bertahun-tahun untuk mencari ilmu, hanya untuk mencari ilmu tersebut. Kemudian kita tumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu dari diri kita, kita tumbuhkan semangat dalam diri kita tumbuhkan ghirah yang kuat dalam diri kita untuk mencari ilmu, hingga kemudian ketika kita sudah berilmu, kita amalkan ilmu tersebut, kita sebarkan kepada orang lain. Agar apa? Agar kemanfaatan tidak hanya pada diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, agar dengan ilmu tersebut Islam akan kembali jaya seperti yang kita dambakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.